Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali hadir untuk menjadi berkat. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan membaca Alkitab kita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, do my part. Tema adalah untuk hari ini. Puji Tuhan, melakukan bagian kita. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, menjadi hamba seringkali disepelekan, dianggap hina, tidak dianggap atau dihindari. Karena hamba itu tidak berarti apa-apa. Tetapi puji Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita harus memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai pelayan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita membaca Alkitab kita sebagai dasar renungan kita pada hari ini. Di dalam Lukas 17 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba. Sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya kita harus memposisikan hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Oleh karena itu ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pelayan. Di mana saja kita dapat melayani Tuhan, melayani sesama, berguna di dalam segala hal. Oleh karena itu ada peran, ada fungsi kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebab itu kita berguna di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang hamba, seorang pelayan adalah seorang yang taat dan bertanggung jawab. Karena hamba itu menerima tugas dari tuannya. Saudara, kita ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak perintah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang harus kita lakukan. Sepertinya mungkin hidup kita ketika perintah itu datang, sepertinya kita tidak bebas. Tetapi semua perintah firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Supaya benar-benar kita berbahagia dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita tidak salah dalam melakukan segala hal. Yang ketiga adalah seorang hamba yang melakukan bagian di dalam hidupnya. Dia harus bersikap tulus. Seorang yang tulus tentu saja tidak mengharapkan pujian. Saudara, seringkali kita ingin mencari pengakuan dari manusia atau dari lingkungan. Tetapi itu bukan sebagai sikap seorang hamba yang baik. Sebab kita melakukannya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita tulus, kita rela menjalankannya. Bukan dengan terpaksa. Karena kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita melakukan bagian kita, ada sukacita di dalam hidup kita. Karena kita sudah berkenan kepada Tuhan. Hal yang keempat yang ingin saya bagikan adalah ketika kita memposisikan diri sebagai hamba, jadikanlah hamba itu menjadi hamba yang tidak berguna. Karena apapun yang kita lakukan, mungkin itu bagus, mungkin itu sukses, mungkin itu berhasil, mungkin itu banyak, mungkin itu begitu melelahkan. Tapi kita harus memposisikan diri kita
sebagai hamba yang tidak berguna. Ini bukan berarti kita mempunyai sifat yang rendah diri, tetapi kita menyadari bahwa tanpa Tuhan semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Kita tidak mungkin dapat melakukan dengan kekuatan kita, dengan kesanggupan kita, dengan kemampuan kita. Dengan kita menyerahkan segala pekerjaan kita, sehingga kita menjadi rendah hati, sehingga kita tidak menjadi sombong. Ketika sudah berhasil, ketika sudah banyak hal yang kita lakukan, mungkin untuk kemuliaan Tuhan, tapi itu menjadi kebanggaan di dalam diri kita. Kiranya dijauhkan daripada kita membanggakan diri kita. Karena semua adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita bisa dipakai oleh Tuhan, itu semua untuk kemuliaan daripada Tuhan saja. Sebab apa? Kita mencari perkenanan daripada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Saya bacakan ayat di dalam Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, kita tidak ingin dipuji, kita tidak ingin mencari pengakuan, tetapi biarlah Tuhan saja yang disenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Pada saat ini kita perlu mencari kesenangan daripada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sudah merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Berkatilah jasmani maupun rohani. Setiap pergumulan umat Tuhan, setiap kesulitan umat Tuhan, mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan sendiri sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami, memberkati kami. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Nama Tuhan kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama Yesus aku kuat.